Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marhana Fariza Imtinan dengan NPM 22201091081. Baik, di sini saya akan mereview buku dengan judul Manajemen Pelayanan Publik dengan penulis dari Bapak Hayat sendiri untuk memenuhi ujian akhir semester genap ini. Oke. Mulai dari identitas buku terlebih dahulu. Judul buku yakni Manajemen Pelayanan Publik, penulis dari Bapak Hayat SAPMSI. Kemudian tahun terbit ini di tahun 2017. Penerbit dari PT Raja Grafindo Persada dengan jumlah halaman ada 200 dengan jumlah halaman ada 226. Kemudian buku ini membahas konsep komprehensif manajemen pelayanan publik sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, dengan menggunakan acuan regulasi yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penulis menekankan pentingnya kualitas manajemen, integritas aparatur, serta peran dari reformasi birokrasi. Nah, hal ini juga telah disinggung pada kata pengantar buku ini. Kemudian, isi dari buku ini tertuang dalam 5 bab. Yang pertama ada konsep, fungsi, tujuan pelayanan publik. Kemudian ada kinerja dari pelayanan publik. Selanjutnya sumber daya aparatur pelayanan publik, reformasi birokrasi pelayanan publik, dan yang terakhir yakni tentang good governance. Dari konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik, bab ini tertuang mulai dari paparan teoritis mengenai arti, ruang lingkup, serta prinsip dasar dari pelayanan publik. Kemudian disertai uraian tentang pentingnya pemenuhan hak masyarakat dan kepuasan penerima layanan. Di bab 2 yakni mengenai kinerja pelayanan publik, di sini tertuang mengenai pembahasan tentang kualitas kinerja, indikator penilaian, serta korelasi antara kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan. Di bab 3 sendiri yakni mengenai sumber daya aparatur pelayanan publik, membahas tentang pentingnya rekrutmen, kemudian tentang promosi, profesionalisme ASN, dan relevansi budaya organisasi untuk menciptakan pelayanan yang optimal. Pada bab 3 yakni tentang reformasi birokrasi pelayanan publik, membahas tentang yang pastinya analisis peran reformasi birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan bebas nepotisme. Kemudian di bab terakhir yakni tentang good governance, membahas tentang sinergi antara tata kelola yang baik dan pelayanan publik berkualitas melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Kemudian jika kita lihat review buku kemarin, apa perbedaannya dengan buku yang ini? Dengan judul yang sama, tetapi fokusnya berbeda dan lebih luas. Mungkin di sini saya akan menjabarkan ada 4 perbedaan antara buku manajemen pelayanan publik yang ini dengan terbitan tahun 2017. Yang pertama, jika kita lihat dari sisi begini saja langsung. Untuk buku pertama itu lebih fokus pada dasar teori dan regulasi pelayanan publik. Sedangkan di edisi tahun 2025, yakni yang terbaru, ini memperluas pembahasan tentang inovasi, kualitas, dan kepuasan masyarakat di era digital, serta integrasi teknologi digital ke birokrasi. Kemudian bab utama di buku pertama, yakni edisi tahun 2017, ini mengenai konsep,
fungsi, kinerja, aparatur, reformasi birokrasi, dan good governance. Kalau di edisi yang terbaru, ada penambahan bab terkait inovasi layanan digital, standar layanan minimal atau SPM, kemudian etika aparatur, transparansi dan akuntabilitas, dan diakhiri dengan partisipasi publik lebih luas. Kemudian, jika kita tinjau dari studi kasus yang disinggung dalam buku, untuk buku pertama itu studi kasus dan penerapannya masih terbatas pada organisasi pemerintah konvensional. Sedangkan untuk di edisi terbaru ini, kasus dan contohnya diperluas hingga inovasi layanan publik digital, respon pandemi, dan integritas pelayanan di era disrupsi teknologi. Kemudian yang terakhir, ini ditujukan terutama untuk mahasiswa S1 dan praktisi birokrasi. Kalau untuk edisi yang terakhir, yakni tahun 2025, tidak hanya mahasiswa S1 saja, tapi juga untuk S2, S3, dosen, pengambil kebijakan, dan ASN di era digitalisasi layanan. Begitu. Dari saya itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.